Secara bahasa, perikatan berarti mengikat, perikatan perutangan. Menurut ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum. Yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut terminologi, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Pengertian hukum perikatan Islam. Menurut Profesor Subekti SH, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Profesor Dr. H.M. Tahir Azhari, seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Substansi hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat dalam hukum perikatan perdata Barat, yang mana mengatur tentang hubungan antara sesama manusia, juga mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan dengan alam lingkungannya. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia ada dua hal yang mendasari hukum perikatan Islam. Yang pertama akidah, yang kedua syariah. Penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Sumber perikatan Islam yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Hukum Islam berkarakter realisme. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa membagi dua kelompok aspek hukum perikatan Islam, yaitu hukum ibadat, hukum keluarga, hukum muamalat, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum pidana, hukum antar negara, dan hukum sopan santun. Asas-asas hukum perikatan Islam yaitu asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Asas-asas dalam akad yaitu sukarela, amanah, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikat baik, sebab yang halal, dan yang lainnya. Rukun akad yaitu pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan ijab dan qabul. Ada 3 unsur yang terkandung dalam akad yaitu pertalian, ijab dan qabul, dibenarkan oleh syarak, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Hak dan kewajiban para pihak. Hak merupakan sesuatu yang kita terima dan kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan. Sumber dari hak yaitu syarak, akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain. Akibat hukum dari hak yaitu perlindungan hak dan penggunaan hak. Kewajiban merupakan akibat hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Bentuk-bentuk perikatan yaitu bentuk akad berdasar kegiatan usaha dibagi menjadi 3 bentuk yaitu pertukaran, kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Unsur-unsur dalam kontrak yaitu adanya kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, kata sepakat, dan akibat hukum. Hukum perikatan Islam juga terdapat dalam lembaga syariah masyarakat, yaitu terdapat dalam bank syariah, asuransi syariah, pasar modal, reksadana syariah, Basarnas, serta juga terdapat dalam transaksi bisnis modern yaitu multi level marketing, waralaba, e-commerce, dan yang lain.